Jam 6, masih banyak waktu buat kerjain tugas kemarin. Luna, lo udah datang? Pagi bener. PR bahasa lo udah? Ya udah, gue kelarin dulu. Lo juga mendingan buru deh, daripada ntar dihukum. Lo tau kan kalau boros ngereok. Selesai. Baru jam 6.15. Kok tiba-tiba dingin ya? Emang sepi ya kelas kalau pagi gini? Duh, mana perut gue lapar lagi. Gue mau turun ke kantin bawah jajan. Lo mau ikut gak? Gue tinggal nih ya. Isengin ah. Hati-hati sendirian di kelas. Nanti ada hantu loh. Bercanda. Dah. Jajan apa ya enaknya? Juliet. Luna? Mau kemana? Ikut dong. Tapi temenin gue tartas dulu ya. Tunggu bentar. Tadi bukannya Luna di kelas ya? Wih, kelas masih kosong. Tumben amat tuh rajin datang paling pertama. Terus tadi yang duduk di sebelah gue siapa? Kamu gak sadar ya? Kamu tunggu di sini ya. Itu anak Tuan Snow. Sepertinya begitu. Juliet, kamu boleh tolong jagain Will gak? Saya mau meeting sebentar. Halo. Aku mau pizza, ayam goreng, boba sama es krim. Cepat beli, kalau enggak gaji kalian aku potong. Kecil-kecil udah berani merintah ya? Udahlah Juliet, ingat dia itu penerus Tomahawk Group. Emangnya kamu mau kerja sampai dia yang mimpin? Kita bagi tugas saja. Aku beli makanan, kamu beli minuman, oke? Nih, Aku nggak mau lagi. Sekarang cariin kartu aku yang hilang. dasar bocil dajal. Cepat, atau mau gaji kalian aku potong. Baik. Ini bukan kartu kamu. Makasih tante. Kok tante sih? Apa aku udah setua itu ya? Panggil kakak dong. Kenapa data perusahaan bisa sampai bocor kesayangan kita? Siapa penanggung jawab atas proyek ini? Juliet, Tuan. Enggak, beneran aku berdua terus sama Tiva jagain Will, iya kan? Tapi kan waktu cari kartu kita pisah. Siapa tahu kamu. Kamu yang jahat, malah nuduh Kak Juliet. Apa buktinya? Aku di kolong meja waktu kamu teleponan. Tuh, jatuh lagi. Kamu tenang aja, semuanya udah aku atur. Gak bakal ada yang curiga aku ini pengkhianat. Karena aku punya kambing hitam. Apa? Jadi, Kalau nggak percaya, cek deh CCTV kantor Home. Om, dia bukan anak kamu. dia keponakan aku. Jadi maksudnya dia panggil tante kemarin itu? Jadi kapan Kak Juliet resmi jadi tante aku? Pelajaran kita sudah selesai, apa ada yang mau ditanyakan? Bu, cerita tentang dibalik kartun SpongeBob dong. SpongeBob merupakan makhluk hasil mutasi genetik dari uji coba nuklir yang dilakukan di Pulau Bikini Atoll. Kalau di kartun namanya Bikini Bottom, dan benda-benda di dasar laut itu menggambarkan kondisi laut yang tercemar oleh sampah radioaktif. Kok kurang serem ya? Tapi kalian tahu nggak, ada episode terputus dari kartun SpongeBob yang berjudul Red Mist atau Kabut Merah. Serius? Episode ini hanya bisa ditemukan di Deep Web. Karena telah menelan banyak korban jiwa, makanya tidak ditayangkan di TV. Kok bisa? Ada sumber yang mengatakan bahwa episode ini dibuat oleh asal Skotlandia yang kehilangan anaknya karena penyakit mata retinoblastoma. Terus? Rumornya, pria itu memiliki catatan kriminal atas tindakan berantai dengan mencongkel bola mata korbannya. Sadis banget. Dalam episode itu diceritakan, Squidward sedang berlatih klarinet, namun diganggu oleh SpongeBob dan Patrick sampai ia kesal. Kemudian, ikan bermata merah dan berpakaian ala Skotlandia muncul. Ia mengatakan bahwa kabut merah akan datang. Dari situ, adegan berubah menjadi teror. Hingga Squidward tidak kuat dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan... Apa? Dan yang lebih mengerikannya lagi, setelah pria tersebut berhasil menyelesaikan episode ini dan menyebarkannya, ia mencongkel kedua bola matanya, lalu diri. Konon katanya, dalam episode ini terdapat kutukan yang dapat mempengaruhi mental penontonnya untuk melakukan hal yang sama. Sumpah. Serem banget. Oh ya, hari ini kita kedatangan makhluk penghuni baru di alam ini. Coba kita lihat. Itu dia. Ayo, langsung masuk. Nah, ini teman baru kalian. Ingat kata Bapak, jangan saling memangsa. Udah kalau gitu kamu langsung duduk aja ya, itu di tempat yang kosong. Kayaknya kosong juga bawah otaknya nih. Gak ngaca kau ya. Kau kalau mau duduk di situ tuh banyak meja kosong. Iya, kayaknya emang geser juga batang kerak kepalanya nih. Ya udah tanya dulu lah namanya. Namamu siapa? Halo, selamat siang kepada teman baru yang terhormat. Namaku Sapa.
Bentar, kami tanya namamu siapa? Namaku siapa? Lah, kok malah nanya balik? Apa sih kalian nih? Namanya tuh siapa? Lah, kau lagi malah nanya lagi. Ya itu namanya siapa? Ya iyalah, aku nanya dari tadi namanya siapa. Dia malah nanya balik. Iyalah namanya siapa? Gak tahu bah aku. Itu kau nih nanya terus lagi kau. Udah aku tanya dari tadi dia gak jawab. Ya itulah sudah namanya SA sampai apa siapa? Oh, Pelajaran kita sudah selesai. Jangan lupa catat apa yang sudah ibu tulis dulu di papan. Apaan sih? Kalian ini debut terus kayak Tom and Jerry aja. Oh iya Bu, ada ceritanya nggak? Ada teori yang mengatakan bahwa karakter Tom and Jerry merupakan propaganda Nazi. Karena terciptanya saat Perang Dunia Kedua, di mana Tom mewakili kubu Inggris, sedangkan Jerry mewakili kubu Jerman. Lalu karakter majikan tanpa wajah merupakan penyebab sesungguhnya dari peperangan tersebut. Kalau episode kelamnya gimana, Bu? Konon katanya, ada satu episode di mana Jerry meninggal. Semua hadir di pemakaman tersebut, termasuk Spike si anjing bulldog. Lalu Tom meletakkan sepotong keju di atas kuburan Jerry sambil menangis. Terus? Tom sangat sedih dengan kepergian Jerry. Ia benar-benar merindukan sosok kawan yang bertengkar dengannya setiap hari. Kasian. Tom yang kehilangan Jerry berusaha mengukir gambar Jerry di atas batu hingga ia lelah dan tertidur, lalu bermimpi tentang Jerry. Pada saat terbangun, dia melihat pantulan bayangan Jerry di tembok. Dalam sekejap, raut wajahnya langsung berubah senang. Syukurlah. Tapi ketika Tom berpaling, ternyata itu hanya tanaman takus yang menyerupai bentuk Jerry. Tom kemudian mengeluarkan secari kertas dari kantongnya, lalu menatapnya lekat-lekat. Itu adalah sebuah foto dengan tulisan, "Untuk sahabatku, dari Jerry." Tom sudah tidak kuat lagi. Ia merasa depresi dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan duduk di atas rel kereta api. Sedih banget. Wah, lucunya. Kamu bakal ikut aku pulang. Tuan muda, silahkan pilih apa saja yang ada di toko ini. Aku mau dia. Aku. Iya. Aku bukan mainan. Aku manusia. Kalau beli kakak 7M gimana? Salam hormat Tuan Muda. Tapi kakak mau kerja. Kamu ikut kakak dulu ya. Ingat, jangan nakal. Juliet, siapa yang suruh kamu bawa anak ke kantor? Denda 500.000. Di peraturan perusahaan disebutkan boleh bawa anak ke tempat kerja kok. Lagian juga dia anak yang penurut. Apa itu yang pecah? Kamu nggak apa-apa kan? Ada yang terluka nggak? Astaga, itu kan vas keramik dari zaman dinasti Ming. Kamu tahu itu harganya 7 miliar lebih? 7 miliar? Ada apa ini? Tuan Snow, gak tahu dari mana juga temu orang nakal ini. Vas kesayangan Tuan jadi pecah. Gimana ini? Tinggal beli lagi aja, kok repot. Papa, Elliot, kamu ngapain di sini? main sama Kak Juliet. Apa? Kamu anaknya Tuan Snow. Makasih ya, udah lama saya nggak ngeliat Elliot senang begini. Ayo kita makan siang bersama. Ini seriusan? Tapi Tuan, Kamu nggak ada kerjaan ya? Bersihkan ini semua. awas saja. Kita bikin lantainya jadi licin. Kalau sampai Tuan muda celaka, tamatlah riwayat Juliet. Pelan-pelan, jangan lari-lari begitu. Ayo tangkap aku, Kak. Hati-hati. Aduh, kamu nggak apa-apa kan? Ya ampun Tuan muda. Juliet, kamu gimana sih jagainnya? Ayo Tuan muda, saya bantu berdiri. Gak mau, aku tahu ini semua ulah kamu, dasar aneh sihir. Kurang ajar. Kalau dia bukan anak Tuan Snow, udah habis dia. Ribet-ribet apa lagi ini? Papa, tangan Kak Juliet sakit gara-gara lindungin aku. Juliet, kamu bisa bangun. Sini saya gendong. Tuan Snow. Kok jadi gini? Ya, Lihat aja, tunggu pembalasanku. Kak Juliet, ini buat kakak. Pak, makasih. Lucu banget pakai mahkota jadi kayak ratu. Kalau Kak Juliet ratu, aku mau jadi anaknya. Kamu jadi pangeran kecil ya? Kak Juliet itu orang pertama yang bikin aku ngerasain kasih sayang seorang mama. Papa, gimana kalau kita beli Kak Juliet buat jadi mama aku? Elliot, kalau ngomong jangan sembarangan. Maaf ya Juliet. Hah? Saya mau. Sebentar. Ya, gagal lagi deh. Oh ya Juliet, kenapa kamu baik banget sama anak yang gak kamu kenal? Ya karena duit lah. 7M woy. Apa? Aku harus cepat-cepat rekam ini. Tuan Snow pasti jadi benci sama Juliet. Awalnya begitu, tapi sekarang aku sayang banget sama Elliot. Lagian kan kamu tahu, aku udah lama suka sama Tuan Snow. Dasar bucin. Rapat kita sudah selesai. Tuan Snow, coba Anda dengar ini. Anda sudah ditipu oleh Juliet. Dia cuma pura-pura baik sama Tuan muda, hanya demi uang. Kamu ngomong apa? Aku punya buktinya. Kenapa kamu baik banget sama anak yang gak kamu kenal? Ya karena duit lah. 7M woy.
Itu. Emang dasar cewek matre, udah gitu licik pula. Pakai tuan muda buat deketin tuan Snow. Iya kan? Gak gitu. Aku. Kalau begitu, aku adalah orang yang paling licik. Maksudnya? Karena aku terus memakai Elliot untuk mendekati Juliet. Jadi? Elliot, papa kasih kamu 7M. Kamu bantuin papa ya. Oke, Papa. Saya akan segera menjalankan misinya. Wah, lucunya. Aku mau dia. Saya suka Juliet bukan karena dia baik sama Elliot. Saya suka Juliet karena dia adalah Juliet. Tuan Snow. Saudari Tifa, Anda dipecat. Apa? Tuan, ini mahkota seharga 70 miliar. Tuan yakin ingin menghadiahkannya kepada Nona Juliet? Iya. Pasti dia cantik sekali saat memakainya nanti di hari pernikahan kita. Seperti biasa tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritaan pengalaman horor mereka. Selamat malam Juliet. Malam Ceh. Silahkan. Kejadian ini aku alami pas aku SMP. Waktu liburan aku nginep di rumah om aku. Aku tidur sekamar sama 2 sepupu aku yang cewek. Oke. Zaman itu ngetren banget rental DVD. Jadi kita bisa sewa film bioskop buat nonton di rumah gitu. Nobar ya? Iya. Malam itu kita pinjam 2 DVD, yang satu horor, yang satu komedi. Jadi habis serem dinetralin pakai ketawa gitu. Bener, tapi habis selesai kita nonton film horor, film lucunya nggak bisa diputer, Ceh. Mungkin rusak kali kasetnya. Nah tiba-tiba Blacky anjing si M melolong panjang. Terus si N bilang, katanya kalau begitu biasanya ada hantu yang lewat. Aku juga pernah denger sih. Karena pada ketakutan, kita semua mutusin buat tidur. Terus aku bilang, lampunya dinyalain aja biar terang. Gak tahu itu jam berapa, aku berasa sesak, kayak ada yang nimpa gitu. Pas aku buka mata, aku lihat sekitar. Loh, kok gelap? Tapi pelan-pelan mata aku menyesuaikan. Dan aku ngeliat ada punggung cewek, rambutnya panjang warna hitam. Dia lagi duduk di atas perut aku. Mateng. Aku lemes sejadi-jadinya, Ceh. Soalnya pelan-pelan palanya noleh. Aku benar-benar gak mau ngeliat mukanya, Ceh. Siapa juga yang mau? Aku coba bangun sekuat tenaga, tapi nggak bisa, Ceh. Mata aku doang yang kebuka, tapi badan aku nggak bisa gerak. Terus gimana? Aku udah pasrah, Ceh. Tapi tiba-tiba aku ngeliat sinar yang terang banget. Sampai aku silau dan tutup mata aku. Pas aku buka mata, aku ngeliat sekeliling aku udah banyak orang lagi doain aku. Kenapa? Mereka bilang aku tidur 2 hari nggak bangun-bangun, Ceh. Dan katanya, kalau sampai hari ketiga aku masih belum bangun, jiwaku bakal dibawa ikut sama dia ke alam baka. Hah? Aku suka padamu. Ayo ikut denganku. Kita akan menjalani hari-hari yang abadi selamanya. Selamat siang, saya Juliet, pembantu di... Saya nggak sabaran banget sih. Nanti malam aja ya. Snow. Kenapa malah bengong? Cepat beresin dapur. Baik Nyonya. Pelan-pelan sayang. Tahan dikit. Kalian ini? Parah banget sih lo. Nggak pernah tolong disisirin apa? Ganggu aja. Pergi sana. Kenapa harus rumah dia sih? Kenapa? Cemburu ya? Mantan pacar? Aku nggak mau kerja lagi. Gajinya kurang sih ya? Oh iya, aku sampai lupa. Kamu kan cewek matre. Snow, kita putus. Aku capek hidup susah sama kamu terus. Jangan Juliet, aku cuma punya kamu. Aku janji aku bakal kerja lebih keras lagi ya. Buat apa kamu usaha kalau nggak ada hasilnya? Juliet, Pian. kamu lebih milih dia. Sebutin aja harganya. Aku bakal bayar berapapun yang kamu mau. 300 juta. Cih, Dia udah berubah. Sayang, aku pengen makan ayam pedas. gak bisa denger kan? Coba pergi beli. Baik. Ini. Aku nggak suka cabenya. Lihat, kamu yang makan ya. Hah? Tapi aku nggak bisa makan pedas. Ya udah, potong gaji lah. Oke, aku makan. Bagus. Lebay. Juliet, Dia cuma pura-pura itu. gue cuma suruh lo ngasih dia pelajaran, bukan bikin dia celaka gini. Maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan pasien, tapi Tuhan berkehendak lain. Dokter masih bercanda kan? Tadi dia masih baik-baik aja. Sebenarnya, pasien memiliki riwayat kanker lambung. Dia selama ini Apakah Anda Snow?